Diniati, kalau aku diniati sampai aku fokus nganggur itu kan niat banget kan. Dan sampai sekarang, sampai detik ini pun masih pakai masker sebenarnya. Gara-gara COVID sih ini sebenarnya. Tapi boleh nggak sih sambil dibuka maskernya menyampaikan goals Kak Yogi untuk... Hai, selamat malam Tribuners. Kali ini ditemenin sama Justina Kartika di On Cam Every Night. Nah, malam ini Justina Kartika di kesempatan perdana ini bakal ngobrol bareng sama konten kreator yang bisa dibilang fokusnya itu lebih ke cosplayer nih. Tribuners tuh kalau ingat dan tahu ya, dulu sempat viral Han So Jun, pemeran drama Korea yang pernah hits pada masanya. Nah, kali ini Justina bakal ngobrol sama Han So Jun versi lokal. Dan dia tuh udah terkenal di beberapa platform media sosial, diundang di TV nasional, dan di channel YouTube yang gede lah ya. Nama aslinya itu Kak Yogi Hadi. Dia dikenalnya kalau di media sosial itu lebih Bobocu. Lebih dikenal sebagai Bobocu. Bukan sekedar cosplayer, Kak Yogi ini juga menampilkan trik transisi di setiap kontennya. Yang penasaran, karena Yusin juga udah penasaran banget, kita langsung sapa saja seperti apa proses ngobrolnya seseru apa, kita langsung sapa. Hai Kak Yogi, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Hai Kak Yogi. Kak Yogi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Baik, semoga selalu baik ya Kak Yogi ya. Kak Yogi Ya, Hadi, ini biasa dipanggil siapa Kak? aku biasa dipanggil Bobocu sih. Lebih dikenal sebagai Bobocu juga. Sebagai di Oh, oke, posisi lagi di mana Kak Yogi? posisi lagi di Tulungagung. Di Tulungagung. Ya, Kak lagi Yogi di asli mana sih sebenarnya? asli Tulungagung, Jawa Timur. Oh, memang asli Tulungagung, Jawa Timur. Ini lagi nggak traveling kemana-mana nih? Belum, Belum. belum Oke, mana. langsung aja nih. Justin mau tanya nih sama Kak Yogi. Kak Yogi tuh pernah dikenal banget. Sampai sekarang tuh dikenal banget. Ya, jadi sebenarnya tuh gimana sih awalnya kok bisa kepikiran untuk akhirnya milih jadi konten kreator? Apa yang melatar belakangi kisah Kak Yogi untuk terjun ke konten kreator ini? Apa ya? Mungkin lebih ke aku emang suka bikin konten. Mhm. Terus kebetulan dulu itu aku bosen bosen kerja di pabrik, terus bosen, ya udah aku fokus menganggur bikin konten aja gitu. Oh, berarti memang sebelumnya Kak Yogi itu punya kesibukan kerja di PT, di pabrik ya? Ya, di pabrik ya. Oke, sejak kapan mulai terjun untuk memutuskan jadi konten kreator? Habis kontrak aku 2019 Hmm, Agustus tanggal 2. Ingat aku sampai. Nah, itu. Agustus tanggal 2 berarti pas lagi rame-ramenya COVID, bukan? Oh, kalau di Indonesia masih belum itu dulu, Kak. Yang Oh, rame-rame kan mulai 2020 oh iya awal iya kan. iya betul betul Ya, betul betul. 2019 Oke. itu masih belum lah, belum Mhm. ramai. Kak Yogi ingat gak sih konten pertama Kak Yogi waktu bikin lagi sibuk-sibuknya menganggur terus memutuskan untuk jadi konten kreator? Konten pertama Kak Yogi itu apa? Masih ingat nggak? Gini, Kak. Kalau konten pertama itu biasalah kan kita kan gimana kan random kan. Ya. Jadi aku nggak tahu konten pertama aku. Paling konten pertama aku juga joget gak jelas, Bang. Oh, dan itu Tapi di-share. ada satu konten yang membuat aku fokus untuk konten. Itu Mhm. pas videoku transisi 7 outfit. Nah, itu yang bikin aku kayaknya jalanku di sini. Nah, itu yang aku ingat itu. Oh, oke. Habis itu Kakak share videonya pertama kali di platform di mana? Aku di TikTok sih. Di TikTok. Di TikTok. Kemudian dari Kak Yogi habis kerja di PT, memutuskan untuk jadi konten kreator, itu gimana respon keluarga? Support atau yang apa sih konten-konten gak jelas, kerja aja sana ah yang benar, yang gajinya tetap gitu? Eh, Orang tua lebih ke support kayaknya. Soalnya dia emang udah tahu, udah kenal aku dari dulu yang suka aneh-aneh kan. Jadinya Hmm. ya udahlah gitu. Oh, berarti Disupport. memang
support aja ya mereka ya. Iya. Oke, sewaktu mutusin jadi konten kreator nih, awalnya tuh cuman coba-coba aja gitu, atau memang sudah diniati, terus jadi keterusan sampai sekarang gitu? Diniati, kalau aku diniati sampai aku fokus nganggur itu kan niat banget kan. Berarti memang Tapi diniati. iya, tapi kalau masalah bakalan viral atau bakalan rame itu aku anggap bonus saja. Yang penting aku kan suka, emang dasarnya suka ngonten, jadinya Yap. ya udahlah, bonus, viral bonus. Tapi ada ini nggak sih Kak, karena kan dari PT nih, terus jadi konten kreator, ada kesusahan nggak? Apa ya? Kalau susah sih enggak, Kak. Soalnya emang dasarnya emang aku suka ngonten. Jadi kalau susah mungkin lebih ke susah apa ya? Dulu device-nya masih ya HP seadanya gitu. Mungkin lebih ke alat sih kalau dulu Oh, susahnya. alat yang digunakan ya waktu itu ya. Tapi sekarang udah proper dong. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah ya. Nah, aku tuh ingat banget, aku follow kakak itu dari awal muncul di FYP akun aku. Dan itu udah Wah, cukup lama juga sih. yang apa coba? Yang video apa? Ingat Waktu nggak? yang ya joget juga sih, tapi yang terus ada muncul transisi kayak di cermin gitu kan, terus tiba-tiba jadi Oh, kayak ya. lihatnya tuh amazed banget gitu, hah kok bisa? Habis itu aku kepoin, ternyata emang ya kontennya emang seperti ini dan menarik banget. Klik ikuti aja nih orang, siapa nih, gimana ke depannya nih. Dan ternyata memang konsisten banget konsepnya gitu loh. Konsep transformasi, terus dari pakai masker ke nggak pakai masker, jadi cakep banget. Dari cakep terus jadi cakep banget gitu loh, Kak. Dan sampai sekarang, sampai detik ini pun masih pakai masker. Sebenarnya kenapa sih? Kenapa mesti masker gitu loh? Kenapa harus pakai masker? Gara-gara COVID sih ini sebenarnya. Kan emang dulu kan dasarku kalau bikin konten kan di outdoor. Yap. Nah, kebetulan kan 2020 pemerintah harus menganjurkan harus di rumah saja kan. Nah, dari situ aku memutar otak, memutar ide gimana ya tetap ngonten tapi di rumah. Terus aku kepikiran apa bikin transisi, terus afternya pakai masker. Gitu aja aku. Jadi, COVID itu yang menginspirasi dan membawa rezeki. Ya, salah Ya. satunya. Begitu. Pintar-pintar kita putar otak buat Ah, kreatif gitu. betul, betul banget dan sangat-sangat menginspirasi juga. Dan aku salut sih kalau ada orang yang memang terinspirasi dari satu hal yang padahal bikin orang lain itu ya ada yang jatuh juga kan Kak. Tapi dari Iya. Kak Yogi itu bisa bangkit, bisa menginspirasi orang lain, bisa putar otak untuk menginspirasi gitu. Tapi yang aku heran, kenapa stylenya tuh style fashion dan fashionnya Han Sojun yang waktu itu jadi lagi rame juga. Tapi kalau menurut aku ya, aku kenal sama Han Sojun itu malah dari kakak loh. Sumpah. Karena aku nggak Kok ngikutin bisa? drama Korea Oh, kak. enggak ngikutin drama Korea. Nggak Iya. ngikutin drama Korea. Tahu kakak rame dibicarain mirip Han Sojun. Aku baru kepoin Han Sojun yang mana. Ketemu lah. Kok iya? Stylenya bener-bener mirip. Kok bisa? Kenapa Han Sojun gitu? Kenapa dia Kak milih Han Sojun? Kebetulan emang ya kata kakak tadi kayak aku kan apa kebetulan pas pas lagi rame drama itu, Yap. drama True Beauty. Nah, pas aku bikin konten, apa aku mancing-mancing fan-nya Han Sojun ya? Dalam artian Oh. bikin gaduh lah, bikin coba kita nyerang fansnya Han Sojun. Apakah mereka marah atau mendukung? Nah, ya coba saja. Awalnya emang marah-marah. Oh, ditanggepin sama fansnya karena memang Nah, sengaja nyerang itu ditanggepin Kak? ya aku emang sengaja menyerang fansnya sih. Hmm. Ditanggap Tanggapan awalnya apa yang Kakak terima dari apanya? fansnya Han Sojun? Apanya? Tanggapannya kayak komen-komentarnya yang Eh, dikasih ke kontennya Kakak. komentarnya ya ya gitulah negatif semua. Kayak Hmm. ini Han Sojun ini Han Sojun untuk parkir. Tapi kalau dari fashionnya memang benar-benar bisa cakep gitu loh Kak, benar-benar bisa mirip, bahkan aku setuju sih. Kalau emang dibilang mirip tuh aku setuju. Tapi Kakak emang ngikutin drama Korea ya? Bisa sampai tahu
nyerang Han Sojun nyerang fansnya Han Sojun gitu. Aku soalnya pas ngikutin itu, emang kebetulan rambutku itu pas, rambutku kayaknya panjang pas ini. Nah, itu. Sekali kalian niruin semua outfitnya lah. Kreatifnya tuh emang bener-bener mendarah daging gak sih? Emang dari ngelihat rambutnya mirip aja terus bisa jadi konten, bisa menginspirasi diri sendiri, bisa muncul ide gitu. Emang udah mendarah daging banget ya kreatifnya ya. Terus kalau masalah tadi kan kenapa pakai masker kan? Nah, kebetulan kan aku emang nggak bisa make up kan. Ya. Nggak bisa make up. Gimana ya? Tetap konten tapi simple langsung jadi gitu. Ya udah pakai masker. Nah, akhirnya cuma pakai outfit, rambut di mirip-mirip pakai masker jadi gitu. Emang nggak bisa make up aku. Oke. Boros masker juga nggak sih? Ya lumayan. Tapi support juga membantu juga ya Kak ya. Terus kalau nama Bobocu nih Kak, kenapa akhirnya milih nama Bobocu buat diklaim sampai sekarang, diusung sampai sekarang? Apa yang berkesan dari nama Bobocu sebenarnya? Apa ya? Itu kayak nama panggilan tongkrongan gitu loh Kak. Cuma kayak panggilan tongkrongan ke anak-anak gitu. Oke. Kan tiap nongkrong kan kadang punya panggilan tersendiri-sendiri kan tiap nama-nama unik gitu. Itu dari SMK lah, dari SMA. Nama Bobocu itu sebenarnya singkatan atau memang ada nama? Mau tak ceritain asal-usulnya? Mau dong. Bentar. Kakaknya tahu gini, nama Bobocu itu diambil, ada nama asliku yaitu yang terakhir Wibowo. Kan aku Yogi Hadi Wibowo kan. Dari kata Bowo. Namanya Yogi Hadi Wibowo berarti kan ya? Diambil kata Bowo. Aku SD dipanggil Bowo. Jadi kayak Bo gitu. Terus SMP, lanjut ini Kak. Terus SMP ada ya aku nyebut stasiun televisi boleh apa enggak ini? Boleh dong. Boleh. Di Indosiar ada acara Mamma Mia. Nah, di situ hostnya itu Eko Patrio. Ya. Dia suka teriak-teriak penonton kayak oh yo, terus rolanya oh yo, ngerti kan? Nah, terus tiba-tiba dia bilang bocu bo gitu. Nah, kebetulan namaku panggilan SMP itu kan tetap Bowo kan. Ya, Bowo. Terus dia ada temanku yang dia ingat apa slogannya Eko Patrio, terus nyambungin ke nama aku, jadinya Cubo kan. Cubo, terus ku balik-balik bocu. Nah, itu. Sumbernya jadi bocu. Nah, tapi itu masih berlanjut? Lanjut. Oke, boleh. Silakan. Aku ceritain tadi. Lanjut di SMK sama namanya cuma aku tambahin Bo aja. Jadinya Bobocu. Jadi anak-anak sekolah SMK ngambilnya Bobocu. Sampai sekarang. Terus kemudian Kak Yogi ngebawa nama Bobocu itu buat jadi nama panggungnya ya, nama karakternya ya, Bobocu gitu. Tapi memang saat ini lebih dikenal sebagai Bobocu. Iya. Oke. Terus kalau sebenarnya sih dari pribadi Kak Yogi sendiri, lebih nyamannya, lebih senengnya itu dikenal sebagai Yogi aja, Han Sojun lokal, atau Bobocu? Boleh tiga-tiganya nggak, Kak? Boleh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya juga terkenal gitu kan. Iya, soalnya beda tongkrongan itu beda-beda gitu loh. Teman-teman kayak teman-teman SD, teman-teman SMP itu lebih mengenal si Yogi. Kalau yang sekarang lebih mengenal Bobocu. Tapi kalau yang suka fansnya drama Korea apa Truby itu, dia lebih kenal Sojun versi lokal. Ya terserah mereka lah. Oke, terserah mereka ya yang manggil ya. Terus kalau dulu dapet tanggapan yang kurang menyenangkan lah ya dari fans-fansnya Han Sojun, fans fanatiknya Han Sojun. Kalau saat ini lihat konten-konten kakak yang bisa dibilang tuh nggak remeh-temeh,
bisa dibilang tuh udah tinggi banget. Itu mayoritas komentarnya seperti apa, Kak? Apakah sudah memang positif, support juga? Sekarang positif semua, aman. Kalau dulu masih barbar. Dari Kakak sendiri, nanggepin komentar-komentar yang barbar itu yang kayak gimana sih, Kak? Apa yang, alah, terserahlah bodo amat, aku tetap berkarya gitu atau gimana? Gitu. Lebih ke bodo amat atau malah mancing mereka biar lebih komentar. Soalnya kalau dibaca lucu gitu loh. Oh, Jadinya jadi malah kalau ada komentar-komentar negatif itu malah kok bisa ya orang ngetik, aku sambil ketawa-tawa terus malah aku kasih ini dia komentar kalian, korealisasikan kok komentar kalian. Jadinya mereka mau hujat apa lagi ya, kan nggak bisa kan kalau akunya membetulkan statementnya kan gitu. Kita bungkam mereka dengan karya kita gitu Anjay, ya. keren. Tapi emang sih transformasinya tuh bisa semaksimal itu, bisa setotal itu. Aku pun setuju kalau stylenya Kak Yogi ini nggak bisa apa ya, bukan remeh-temeh lagi lah, benar-benar mirip sama yang mau dibawakan sama Kak Yogi gitu. Kalau bikin transformasi, terus main transisi, itu terinspirasi dari mana? Terus kenapa? Apa karena memang suka edit video tricky gitu, sampai transisinya tuh benar-benar halus gitu loh, Kak? Itu emang suka edit video tricky gitu? Emang sebelum main transisi emang aku suka bikin video-video sih. Dulu lebih ke parodi kayak MV atau video klip gitu aku dulu. Jadi memparodiin video, jadi nge-shootnya harus sama persis gitu. Makanya kalau pindah ke transisi, wah ini bisa gitu, lebih dimulusin gitu. Oke, untuk konten transisi, terus transformasi, Kak Yogi juga nggak jauh-jauh dari fashion gitu ya. Kenapa milih itu? Kenapa milih? Kayaknya kok aku lihatnya tuh susah deh ini. Kayaknya ini nggak gampang deh ini. Kenapa nggak milih konten jalan-jalan aja sih, Kak? Betul. Aku dari awal bikin udah memilih ini adalah kategori yang sangat susah. Tapi kalau misal ini kategorinya berhasil, kalau bisa berhasil, pasti akan langsung naiknya cepat. Nah itu, aku ambil resikonya di situ. Emang sengaja ambil, oh ini kayaknya emang passionku di sini. Ternyata alhamdulillah malah dilancarin. Gitu. Berarti memang sudah sangat-sangat dipertimbangkan dan seniat. Betul. Iya kan. Terus kalau ini mau membawakan fashionnya, mau take videonya, itu kakak mix and match dulu atau refleks aja? Mix and match tetap, sama cari-cari aku suka cari referensi. Kalau misal ada nih apa aktor Korea atau band Korea bajunya kayak gini, kan susah kan nyarinya yang sama kayak mereka, apalagi kan kalau beli kan mahal. Nah biasanya aku lihat referensinya, terus lihat di lemariku ada nggak yang sama persis nih, walaupun nggak sama aslinya tapi mirip-mirip lah. Nah dari situ dapat referensi, terus konsep apa nih lagu yang lagi hype, lagi naik-naiknya apa nih. Nah nemu, terus kita tinggal cari beatnya, soundnya yang buat transisi. Yang susah kadang nyari soundnya yang atau gerakannya yang bikin gitu biar mulus. Nah gitu yang susah biasanya. Oh, yang susah berarti waktu ngepasin itu ya kayak? Bisa beberapa tag, bisa sampai berapa kali itu tag-tagnya. Soalnya tiap gerakan kalau nggak sama itu kelihatan. Berarti kakak memang ingin membawakan diri kakak sendiri dengan fashion yang berbeda aja, atau memang sengaja lihat nih dulu, aku mau transformasi jadi artis ini dengan fashionnya dia, gitu, atau memang aku sekedar kasih inspirasi fashion aja gitu sih? Atau memang ada mau cosplay siapa gitu sebenarnya? Betul semua sih, tapi itu kadang kayak misal aktor ini lagi ada project naik, nah kadang
bisa outfit express-nya dari situ bisa. Terus kadang juga kalau ini nih kayaknya bagus nih buat kalian yang pengen ke kondangan bisa pakai batik itu kan. Betul. Nah ini aku kasih referensi tetap sangar Korean style, tapi bisa dipakai kondangan, kadang juga bisa gitu. Terlagi kalau lagi hype-nya ada yang cosplay ini, aku juga ngikutin. Tergantung itulah apa yang lagi apa gitu, aku ngikutin gitu. Yang lagi hype berarti ya Kak? Yang lagi hype. Berarti Kakak ini pinter banget baca pasar ya? Harusnya benar-benar baca pasar. Udah seniat itu untuk terjun di dunia konten kreator. Nah, kalau udah terjun di dunia konten kreator begini, sebenarnya Kak Yogi ini pernah belajar atau autodidik aja untuk editing video dan lain sebagainya? Jujur aku otodidak, nggak belajar. Otodidak semua. Belajar dari apa nih Kak? Lihat-lihat referensi juga di YouTube aja gitu? Referensi YouTube, terus bahkan cara ngedit pun aku lihat YouTube biar bisa kayak gini gitu. Berarti nggak sekolah ya Kak? Maksudnya nggak sekolah di bidang video editing gitu? Enggak sekolah. Enggak. Oh, oke. Terus sewaktu mau bikin konten itu ide konsepnya tuh muncul udah sekedar cari referensi aja karena memang fashion kan luas ya Kak ya. Tapi yang Kak Yogi bawakan itu tuh nggak bisa ditebak gitu loh, benar-benar menarik gitu. Nanti kita tuh yang nonton tuh nggak bisa pasti bakalan kayak gini aja. Alah, yang kemarin udah pasti bakal begini lagi. Kan nggak bisa ditebak sebenarnya ya. Sejujurnya waktu nonton tuh nggak bisa ditebak. Itu tuh idenya munculnya tuh dari referensi aja atau memang Kak Yogi ada ide begini gitu. Nah, ini menarik ini. Kakaknya pinter banget ini. Kan tadi katanya kan nggak bisa ketebak kan? Ya. Emang sengaja gitu. Misal nih ada lagi hype tren apa nih. Nah, aku survei dulu, meneliti semua kontennya kayak gimana. Terus aku kalau mau bikin harus beda sama yang lain, tapi tetap satu konsep itu. Tapi harus membedakan ini ciri khas lucu gitu aku mainnya. Jadinya orang-orang melihat nggak bisa nebak. Oh pasti gini. Kan kadang pasti gini. Oh ternyata nggak gini. Nah itu tujuannya emang itu tujuannya. Harus mencari yang beda gitu. Betul. Satu konsep yang sama gitu maksudnya. Dan itu yang bikin tinggi. Nah itu ya kan? Karena memang beda banget dan ciamik pokoknya ya. Tapi pernah nggak buntu ide? Sering kali. Wah tidak ngonten, tidak ada semangat, moodnya hilang. Wah sering banget itu sumpah. Terus tapi kadang kalau ada ide langsung muncul, langsung bikin gitu. Berarti kalau solusi apa ya? Paling harus tidur kayaknya. Harus tidur. Dinner? Tidur. Oh tidur. Kalau lagi buntu ide tidur. Ya santai dulu gitu. Atau jalan-jalan kemana biar kadang aku suka jalan-jalan lihat-lihat itu. Kadang terinspirasi. Oh mau bikin ini kayaknya keren. Harus apa sih Kak? Buntu idenya tuh berapa lama kira-kira? Lama nggak sih? Apa ya nggak ngitung sih. Kadang sehari nggak ngapa-ngapain bisa agar buntu. Diam tok. Sehari buntu. Itu Kakak bikin kontennya tuh berapa kali sehari? Dengan ide yang sekali muncul udah bagus banget, terkonsep sekali, ribet, ngeditnya juga ribet. Itu berapa kali bikin kontennya dalam sehari, Kak? Aku pernah sehari bikin 6 konten. 6? Itu dari pagi sampai malam itu. Itu emang niat banget sih. Itu kayak aku bikin kontennya itu kayak nyambung semua, kayak storytellingnya dapat itu. Oh, berarti konsepnya sama, cuman memang berbentuk storytelling gitu ya. Dan berlanjut lah intinya. Berlanjut. Biasanya sehari mungkin minimal 1 aja. Minimal 1 bikin gitu. Biar nggak terlalu capek atau mikir keras.
yang serang pikiran, harus kreatif soalnya. Betul. Nah, kakak ini bekerja sendiri atau sama tim sih sebenarnya? Dulu ada tim, sekarang Ya. sendiri. Sekarang sendiri aja? Dulu sendiri, terus ada tim, terus sendiri lagi. Terus abis ini paling ada tim lagi. Gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Soalnya aku mau pindah ke Jakarta. Oh. Timku yang di Tulungagung berkeluarga, jadinya nggak bisa ninggalin Tulungagung gitu. Jadinya harus mungkin kedepannya mencari tim di Jakarta. Oke. Jadi memang sudah prepare ya dari sekarang mau menuju ke ibu kota ya, Kak ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kan udah banyak yang kenal sama Kak Yogi nih, Kak Bobocu nih. Udah banyak banget yang kenal. Masyarakat sekitar sih pasti, masyarakat luas utamanya ya, Kak. Respon keluarga gimana tuh? Dari awal udah support kakak, terus sekarang lihat hasilnya, itu supportnya makin bertambah atau responnya lain? Makin bertambah senang mereka senang. Ada tetangga apa orang lain gitu, itu anak kamu yang di TV. Kalau apa orang tua cuma senyum-senyum. Oh, tiap melangkah tuh ada yang ngajakin foto nggak sih, Kak? Kalau kalau di sini sendiri pada itu orang Tulungagung pada malu-malu. Tahu tapi nggak berani ngajakin foto. Yang berani aja gitu. Tapi Ada lah tapi ngelihat ada juga dengan tatapan ada yang notice pasti. di notice juga ya. Tapi Ada yang notice. Kak Yogi tuh tipe yang kalau diajakin foto, ayo aja atau enggak dulu deh, gitu sih. Ayo aja. Ayo Mereka aja. yang malu. Kalau di ngajak foto, ayolah. Tinggal ngomong, Kak minta foto. Ayo foto. Kan gitu. Oke, berarti humble juga ya Kak Nah, Yogi ya. harus humble, harus humble. Betul. Tapi setelah dikenal sama masyarakat luas, suka dukanya apa Kak? Sukanya, nggak nyangka kalau karakter Bobocu masuk di pasaran. Dukanya apa ya? Apa ya dukanya? Oh, itu Alin. Privasinya berkurang mungkin. Itu doang. Privasi yang seperti apa? Apakah ada yang gangguin tiap mau makan? Kak, ngobrol bentar dong, foto dong, tanda tangan dong, atau yang gimana Kak? Lebih ke apa ya? Mau nyantai, ada bocil-bocil gitu doang. Tapi nggak apa sih. Yang sering ngajakin gimana Kak? Paling bocilnya emang kayak suka gitu kan bocil, suka rame gitu. Ya, gitu dah. Kepo lah biasa anak kecil. Tapi masih aman lah. Nggak kusir kalau cuma ya. Kalau diusir ntar diaduin sama bapaknya kan, kasihan. Enggak. Aman. Bocilnya paling ngerti aku. Oke, Kak Yogi kan bisa dibilang udah konsisten banget ya berkaryanya. Banyak endorse juga ya kan? Kakak tuh kepikiran nggak sih buat bikin konten membuka trik-trik transisinya? Trik transisi ya. Aku itu dasarnya public speakingku jelek Kak. Jadinya mungkin kalau untuk di-share ke publik kayaknya takut nggak paham bahasa. Oh gitu ya. Jadi dikit sendiri aja. Iya, tapi kalau dia datang misal nongkrong, dia nanya pasti aku kasih tahu gitu. Oh, oke. Aku nyampein ke semua audiens kayak kurang lancar gitu loh. Apalagi pakai bahasa Indonesia, aku belum lancar pakai bahasa Indonesia. Pasti ada mendok-mendoknya Jawa gitu. Karena aku asli Jawa ya kayak. Sama aku juga sejauh masih ada mendok-mendoknya gitu. Nah, Cuman ya. Kakaknya denger aku Pak bicara kan kayak ada malah mendok banget Kak. Ada jatim-jatimnya. Nah, tapi nggak apa, tapi kayak gitu. Nggak percaya dirinya itu. Nanti malah yang denger tidak ngerti. Cuman kalau diajak ngobrol enak kok, bukan yang menurut Kak Yogi emang public speaking-nya kurang ketika ngobrol sama audiens luas, tapi waktu diajak ngobrol tatap muka gitu enak. Banyak ketawanya nanti. Banyak ketawanya.
Oke, ada kepikiran untuk bikin konten lain nggak sih Kak selain fashion atau seputar transisi gitu? Aku kepikiran itu masuk dunia game sih. Kan main game terus, tapi masih nyambung sih kalau sama cosplayer. Yap. Cosplay karakternya, tapi suka nge-game juga, masih nyambung lah walaupun itu sedikit berbeda dunia game sama fashion ya. Oke. Yang paling susah sejauh ini itu cosplay tentang apa atau bikin konten apa Kak? Kalau cosplay aman semua sih. Itu yang susah paling bikin kostum. Kalau fashion tantangannya yang susah itu aku bikin transisi outfit lebih dari 5 kali atau 7 kali itu yang susah. Dalam gerakan yang sama, itu yang susah. Dan Kak Yogi edit sendiri? Betul. Tag sendiri? Kalau tag, kalau kadang ada teman yang tak suruh itu ngevideoin kadang. Oke, berarti memang yang teman-teman yang ada di kontennya kakak itu bukan bagian dari tim ya? Itu teman aja atau partner aja? Kadang timku, kadang partner gitu, kadang teman gitu. Oke, dari Kak Yogi sendiri nih, ada tips nggak sih Kak yang bisa di-share ke Tribuners, khususnya aku, ya termasuk aku yang juga pengen banget sebenarnya bikin konten-konten gitu, tapi kayak malu dan nggak percaya diri gitu loh Kak mau share tuh. Bingung harus mulai dari mana tuh, ada tips nggak? Kalau tips dari aku dan udah aku terapkan dari aku sendiri ya. Biasanya aku itu apalagi buat orang-orang yang udah punya TikTok, terus dia mau bikin konten, terus apa ya konten yang yang cocok itu kan kadang kan masih random kan. Betul. Nah biasanya itu aku ngasih tahu ke teman-teman, kadang kamu suka bikin konten apa. Jadi kalau dia bikin konten suka kan nggak ada tekanan kan, nggak ada apa aku harus kayak gini kan, jadi kayak mikir kan. Nah makanya kamu sukanya konten apa, ya udah kamu bikin konten itu kan, enjoy dia ngelakuin itu kan, seneng, apalagi kesenangannya itu disenangin banyak orang kan, kayak double kan, maksudnya nggak ada tekanan, nggak sesuai dengan karaktermu kan. Terus yang kalau kamu suka kan, ini aku suka bikinnya, terus hasilnya kamu suka, jadi dia videonya itu bakal viral atau enggak kan bukan masalah, yang penting emang dasarnya emang suka, jadinya nggak ada unsur ntar nggak rame ntar gini itu bodo amat gitu. Terus kalau percaya diri, aku biasanya sering-sering mengaca. Sering ngaca emang, kalau nyuruh lu ngaca aja, nah itu kan kayak konteksnya kan kayak kasar kan. Kalau kamu bener-bener melakukan itu, sering mengaca itu, kayak kamu harus sering mengaca itu, nanti bakal tahu kekuranganmu dan kelebihan. Oke, wow, sangat-sangat bisa diterima banget ini, dan setuju sih, ngaca itu penting banget. Selain bisa tahu kekurangan kita apa, kita juga bisa meningkatkan rasa percaya diri lewat berkaca ternyata ya Kak ya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara nih Kak. Sangat sedih sekali karena masih pengen ngobrol banget sama Kak Yogi, dan aku bersyukur banget bisa ngobrol sama Kak Yogi. Udah, ini yang terakhir ya Kak ya. Tapi boleh nggak sih sambil dibuka maskernya menyampaikan goals Kak Yogi untuk harapan Kakak ke depannya di karir Kakak yang saat ini? Buka masker. Mau buka masker boleh? Boleh, nggak apa. Oke, disampaikan Kak. Biar teman-teman Tribuners juga familiar nih sama Kak Bobocu. Disampaikan goalsnya. Sampaikan apa? Goals Kakak atau harapan Kakak untuk karir Kakak ke depannya. Harapan semoga
bisa ada itu. Bentar, lanjut. Apa ya, goalsku sekarang aku pengen menabung saja biar bisa membeli apa ya, aku pengen beli rumah sih aku. Oke. Menabung. Itu aja. Iya. Oke, semoga disukseskan, dilancarkan. Aku mau ke Jakarta, semoga tidak ada halangan dan banyak rezeki, amin. Amin, semoga terkabul ya Kak Yogi. Oke, Kak Yogi, karena memang waktu kita terbatas untuk mengobrol, semoga Kakak diberikan kesehatan selalu, dilancarkan apa yang jadi harapannya tadi. Dan Justin ucapkan terima kasih sekali sudah bergabung dengan On Cam Every Night. Semoga satu waktu nanti kita bisa berjumpa kembali ya Kak. Ya. Oke, Justin ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dan dadah Kak Yogi. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye. Oke, Tribuners, tadi kita udah ngobrol bareng sama Kak Yogi. Semoga apa yang menjadi obrolan Justin dengan Kak Yogi atau Bobocu tadi bisa menginspirasi rekan-rekan semua, entah itu dari fashionnya atau dari trik-trik transisinya dan juga rasa percaya dirinya yang tinggi. Oke, demikian yang bisa Justin kasih ke teman-teman Tribuners. Jangan lupa saksikan On Cam Every Night setiap hari. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.